Persoalnya sekarang, terutama di bidang hukum misalnya, moral dan etika itu sudah lepas dari kegiatan-kegiatan berhukum kita. Orang berhukum sekarang tidak bermoral. Saudara bisa beli perkara di pengadilan sekarang? Bisa. Kalau tidak tahu saya beritahu caranya. Orang membuat undang-undang sekarang bisa dibeli pasalnya, dipesan. Tolong buatkan pasal ini agar kami bisa melakukan ini. Kalau tidak bisa, masih tidak bisa juga. Uji ke MK biar MK yang membatalkan nanti. Pak, benar Pak, benar tuh. Pemerintahan sekarang, saya katakan apa? Kenapa situasi kita? Karena cara berhukum kita itu sudah terlepas. Terlepas dari sukmanya. Apa sih sukma hukum itu? Tuntunan agama, moral, dan etik yang harus dicerminkan dalam keadilan, kemanusiaan, dan kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Munarif dari Forum News Network. Profesor Mahfud MD, mantan Menko Polhukam yang juga mantan calon wakil presiden dari Paslon 03, mengaku dia cukup dongkol sebenarnya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kata dia, hidup harus terus move on ya. Tapi masalahnya seperti kata Mahfud MD, hukum di Indonesia itu memang betul-betul kacau balau itu, dan hukum itu bisa dibeli, bahkan bisa kalau nggak ada undang-undangnya bisa dibuat, atau kalau ada undang-undangnya itu bisa diubah. Kenapa? Karena ya sekarang ini hukum Indonesia itu tidak dilandatkan pada agama, moral, dan etika. Nah, soal ini yang saya kira sebenarnya sudah menjadi sorotan publik yang luar biasa, tetapi ya kita tahu kelihatannya seperti peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu. Dan yang paling banyak mendapat sorotan sekarang ini kan tentu saja keputusan kontroversial dari hakim di Mahkamah Konstitusi yang menolak semua dalil yang dimohonkan oleh Paslon 01 dan 03. Jadi kalau kemudian lembaga hukum tertinggi seperti Mahkamah Konstitusi, yang bukan hanya sebenarnya masalah hukum di sini, juga diharapkan menjadi penjaga konstitusi, pun sudah seperti itu keputusannya, wajar kalau publik itu sekarang tidak percaya lagi pada Mahkamah Konstitusi dan semua apalagi institusi hukum lainnya. Nah, dan ini saya kira memang nggak terlalu salah kalau banyak yang bersikap seperti itu, karena Pak Mahfud MD sendiri yang lama berkecimpung di pemerintahan, pernah menjadi petinggi di bidang hukum, ya, pernah menjadi Menko Polhukam, sebelumnya juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, bahkan ketika di DPR pun itu dia dulu di Komisi 3. Jadi sebenarnya lengkap ini pengalaman hukum Pak Mahfud MD itu, baik di eksekutif, di legislatif maupun di yudikatif, mengaku bahwa hukum di Indonesia itu memang bisa dibeli, dan kalau nggak percaya, kata dia bisa menunjukkan caranya. Nah, coba kita simak pemaparan dari Profesor Mahfud MD ini yang hadir di alma maternya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam sebuah seminar kemarin, ya. Agama itu memberi nilai moral dan etik kepada kegiatan ekonomi bangsa. Politik, hukum, budaya bangsa, dan semuanya ini diberi suntikan oleh nilai-nilai yang baik. Nah, sekarang ini kenapa ini menjadi penting? Persoalnya sekarang, terutama di bidang hukum misalnya, moral dan etika itu sudah lepas dari kegiatan-kegiatan berhukum kita. Orang berhukum sekarang tidak bermoral. Saudara bisa beli perkara di pengadilan sekarang? Bisa. Kalau tidak tahu saya beritahu caranya. Orang membuat undang-undang sekarang bisa dibeli pasalnya, dipesan. Tolong buatkan pasal ini agar kami bisa melakukan ini. Kalau tidak bisa, masih tidak bisa juga. Uji ke MK biar MK yang membatalkan nanti.
Pak, benar tuh. Pemerintahan sekarang, saya katakan apa sih, kenapa situasi kita? Karena cara berhukum kita itu sudah terlepas. Terlepas dari sukmanya. Apa sih sukma hukum itu? Tuntunan agama, moral, dan etik yang harus dicerminkan dalam keadilan, kemanusiaan, dan kejujuran. Itu sukmanya. Kalau hukum dilepas dari itu, hukum menjadi merusak kehidupan masyarakat. Tapi itu sukma itu sudah terlepas. Sehingga, waduh saudara, sekarang ini udah macam-macam lah yang terjadi. Hukum itu hancur, berantakan. Sehingga orang, ada yang mengatakan gini, udahlah, bubarkan tuh fakultas hukum. Makanya ngerusak negara. Saking marahnya orang. Padahal enggak juga. Kalau masih di kampus seperti saudara-saudara ini, kan tidak berpikir merusak. Tapi nanti kalau sudah, saya enggak loh. Kalau dalam, waduh tawarannya banyak. Nah saudara, terakhir. Kenapa? Ini katanya negara beragama. Religion, nation state. Kok masih banyak orang melanggar moral. Melepaskan moral, etik, dan nilai-nilai keagamaan dari sukma. Sebagai sukma hukum. Itu kenapa? Karena sama dengan hukum itu sendiri. Orang di dalam hukum itu hanya takut pada sanksi yang ditimbulkan oleh hukum, yang dipaksakan oleh negara. Jadi begini, kemarin saya nulis di Kompas tuh. Dalam masyarakat tuh aturan kan ada 4. 1, agama, kemudian kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nah ini semua dipakai di masyarakat. Tapi hukum itu diangkat menjadi yang berlaku resmi. Dan siapa yang melanggar hukum, sanksinya ditegakkan dari polisi, hakim, jaksa. Tapi melanggar agama, melanggar moral, melanggar etik, tidak ada yang bisa mengesahkan sanksi. Terus apa Pak gunanya aturan? Nah kalau hukum yang dibiasakan negara itu namanya sanksi heteronom. Kalau agama, moral, etika itu namanya sanksi otonom. Sanksi yang datang dari kesadaran hati dan bisikan nurani. Misalnya orang melanggar hukum tidak ketahuan. Melanggar agama juga tidak ketahuan. Tapi di situ ada sanksi. Saudara tidak ketahuan, korupsi tidak ketahuan oleh negara. Atau belum ada aturannya, tidak ketahuan melanggar. Tapi melanggar. Maka di situ akan muncul sanksi yang satunya, yaitu sanksi otonom namanya. Apa? Derita. Takut hidupnya. Orang yang korupsi itu tidak ketahuan itu hidupnya ketakutan tuh. Wah nanti kalau sudah saya pensiun gimana tuh? Nanti kalau dibongkar oleh anak buah saya gimana? Wah saya dulu sewenang-wenang. Gimana kalau saya bepergian nanti saya dihajar orang? Nyewa pengawal dia. Selalu takut, mendosa. Ada yang berpikir, waduh saya berbuat dosa tidak ketahuan. Tetapi ada karma. Kenapa? Wah saya ini petugas untuk memberantas narkoba, tapi saya suka jual narkoba. Dirampas lalu dijual. Anaknya kena narkoba. Nah, itu namanya karma. Yang dipercaya oleh budaya Indonesia. Dosa itu kalau di dalam agama namanya itu dosa. Hidup serba takut, malu, terisolasi. Nah orang tidak takut pada ini lagi sekarang. Pokoknya tidak ketahuan sudah. Aturannya gimana sih? Oh aturannya begini, aturannya tidak cocok dengan kita. Ubah saja. Moral, etika dilanggar di situ. Nah itulah sebabnya saudara. Kita lalu karena melihat fenomena ini. Kita sampai sekarang ini mempunyai aturan sebenarnya. Yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Dan TAP MPR nomor 8 tahun 2001. Apa isinya? Itu tentang etika kehidupan berbangsa. Siapa saja pemimpin negara ini yang kebijakannya menjadi sorotan karena jelek, menimbulkan kontroversi, maka dia harus mau mundur meskipun belum diadili. Nah sekarang ini mau diadili enggak mau, yang ngadili takut juga. Yang korupsi menteri, hakimnya curang gitu takut dia. Maka penguatan nilai-nilai moral dan etik dengan segala akibatnya, manfaat dan mudorotnya.
bagi bangsa dan negara ini harus ditanamkan sebagai nilai penting di setiap lembaga pendidikan tinggi. Bukan hanya di fakultas hukum. Bernegara itu bukan hanya berhukum. Bernegara itu berekonomi juga, berantropologi juga, berpolitik juga, bermacam-macam lah. Semua harus paham ini. Nilai-nilai yang seperti ini yang sekarang sudah terlepas dari norma-norma ketata pemerintahan kita. Jadi clear ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, hukum itu memang bisa dibeli dan dia tahu caranya, pastilah sebagai Menko Polhukam dia tahu. Tapi tentu Anda pasti akan protes kalau sudah tahu caranya, punya otoritas sebagai Menko Polhukam, kenapa nggak disikat pada waktu itu ya. Tapi kita tahu kan Menko Polhukam itu bukan menteri teknis, dia menteri koordinator yang tidak punya kewenangan untuk melakukan eksekusi. Nah ini sekarang kita singgung sedikit soal kemarin putusan Mahkamah Konstitusi yang seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD bahwa ya dia dongkol memang dengan keputusan di dari Mahkamah Konstitusi yang menolak argumen dari paslon 01 dan 03 karena sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini kan kemarin Pak Mahfud itu menjadi semacam tim pengarahnya ya, tim ahlinya ya untuk gugatan-gugatan yang diajukan oleh tim 03. Jadi dia seharusnya sudah tahu mana yang harus diajukan dan mana yang enggak perlu diajukan karena pasti dipastikan akan ditolak oleh majelis hakim. Tapi semua kita tahu semua dalil yang dimohonkan oleh 01 dan 03 itu kan ditolak oleh hakim Mahkamah Konstitusi kecuali ada 3 orang hakim yang mengajukan dissenting opinion. Nah, tetapi kata Mahfud MD ya harus move on karena kata dia kalau tidak terima dengan putusan hakim, ya itu nanti akan terus berlarut-larut. Selamat datang kembali di kampus meskipun sebenarnya saya tidak pernah benar-benar pergi dari kampus. Saya Pak bukan 26 tahun, 24 tahun. Melanglang buana di Jakarta, pindah dari satu institusi ke institusi. Dari menteri lagi, lalu DPR, lalu ketua MK, lalu ke Badan Pengarah Ideologi Pancasila, lalu kembali menteri lagi, lalu ikut Pilpres, kalah. Ya kalah ya sudah kalah kan. Kalau dalam kaidah usul fikih itu kan ada dalil hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pengadilan hakim itu menyelesaikan seluruh sengketa. Jangan ribut lagi kalau sudah diputus. Meskipun dongkol ya, dongkol. Tapi jangan ribut lagi. Karena begini, kalau kita yang menang, orang lain ribut. Lalu sudah diputus masih kalah, ribut lagi. Itu tidak selesai-selesai. Negara tidak jalan. Maka hebat tuh kaidah usul fikih yang kemudian dipakai dalil di hukum-hukum umum itu. Bahwa kalau keputusan hakim sudah inkrah, ya sudah gitu. Melangkah ke tempat lain, move on. Jadi apa yang kita bisa simpulkan dari pernyataan Pak Mahfud MD? Memang kita nggak bisa berharap banyak dengan bangsa dan negara ini, terutama negara ini ya, sementara para penguasanya, karena memang seperti selalu kami berbincangkan di FNM bersama dengan Bung Rocky Gerung itu sekarang sudah pembusukan itu terjadi sudah secara sempurna ya, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bahkan sebenarnya bukan hanya lembaga-lembaga institusi pemerintahan, tapi masyarakatnya, bangsanya juga, rakyatnya itu juga busuk ya. Ini terlihat dalam kemarin pada pemilu legislatif yang sangat luar biasa kecurangannya dan juga money politiknya. Nah kalau money politik ini kan bukan hanya yang membagi tapi juga yang dibagi. Jadi dari mana kita mesti memulai memperbaiki bangsa ini? Itu yang saya kira menjadi PR besar kita karena ya mungkin kita bisa memulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan. Tetapi ketika kemudian sistemnya negara ini juga hancur, seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD, memang agak sulit kita untuk berharap terlalu banyak. Jadi ya kalau dulu tahun 98 itu ada jargon potong satu generasi karena generasinya rusak. Tapi kalau sekarang semua rusak, jadi siapa yang harus dipotong? Ya, saya kira jangan pernah putus asa, tetap terus berjuang, tetap terus menebar kebaikan, menyuarakan
sikap yang anti terhadap kezaliman. Dan saya kira dengan terus ikhtiar dan doa kita semua, nanti kita akan bertemu antara doa dengan takdir-takdir itu. Dan kita yakin bahwa bangsa Indonesia ini masih tetap bisa akan jadi lebih baik lagi. Saya Haris Bun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.